Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kita mendapatkan kemurahan Tuhan untuk mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian nyanyian rohani nomor 42. Ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang kita ulangi dari atas. Bapakku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah Kau, haleluya. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, umat-umat-Mu, di mana kami boleh datang menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Kiranya kami hadir saat ini, kami percaya Engkau hadir Tuhan, melawat setiap umat-umat-Mu yang beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumahnya masing-masing. Tuhan hadir melawat setiap pribadi lepas pribadi. Suasana surga, sukacita surga senantiasa tercurah bagi kami semua yang rindu dan haus akan firman-Mu yang membawa kami hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi seluruh jemaat-Mu, juga yang bertugas melayani, mulai dari pimpin pujian, yang memainkan musik, singer, operasi LCD, sound system, multimedia, listrik, semuanya Engkau tutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami tidak lengah apabila ada roh-roh najis, roh di udara yang ingin mengganggu, menghalangi, merintangi umat-umat-Mu beribadah. Kami ikat, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa membungkus salut kami dengan sempurna, dan kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pujikan lagi pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 97. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya.
ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesat. Dari atas kasih Allah, haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesat. Ku tak dapat hidup, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya jatuh dalam lumpur rawa dosa, tetapi oleh kasih-Nya Ia telah mengangkat kita untuk kita dijadikan menjadi umat-umat pilihannya, umat ketebusannya. Mari kita akan pujikan lagi pujian selanjutnya dari Pesalu nomor 13. Ku rasa pengaruhnya. Sejak kami mendengar Yesus yang ditampilkan dalam keempat Injil yang begitu menakjubkan. Oh Tuhan, siapa kami yang Kau perhatikan lewat kasih anugerah-Mu yang berkeliling. Bait kedua, jika kami terima, jika kami terima Yesus yang diwujudkan sebagai Raja dan hamba, Anak Allah dan manusia. Ku rasa pengaruhnya hingga mengubahkan cara dan pandangan hidup yang lama dan tua. Ku rasa pengaruhnya, ku rasa pengaruhnya.
sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk bejana tanah liat ini diisi oleh harta yang mulia. Itulah firman Tuhan yang mengubah kehidupan yang hina menjadi mulia tanpa cacat celah atau kerut. Kiranya firman Tuhan sanggup menyucikan, menguduskan kita sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nanti setelah kurnya kita nyanyikan beberapa kali, waktu dan tempat saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Kurasa pengaruhnya. Saudara-saudara yang kekasih, selamat petang, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada dan mengikuti ibadah petang hari ini, baik di ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing, dan di perjalanan, di mana saja saudara mendapat kesempatan untuk mengikuti kebaktian ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita mohon kemurahan Tuhan sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah petang hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami, Imam Besar Agung yang setiawan, mengucap syukur untuk petang hari ini. Kami masih ada kesempatan untuk dapat menghampiri Tuhan, untuk mengambil bagian duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah bagian yang terbaik dalam hidup ini, seperti Tuhan berfirman di dalam Lukas 10. Seperti yang pernah dilakukan oleh Maria, saudara Marta itu Tuhan, yang mengambil bagian untuk duduk diam, mendengar perkataan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang kami peroleh di dalam dunia dan dari dunia ini, semua akan hilang lenyap. Tetapi firman-Mu yang kami dengar kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kami mohon kemurahan Tuhan, beri kiranya kami mendapatkan rahmat di hadapan Engkau. Buatlah kiranya kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Buatlah kami mengerti perkataan-perkataan-Mu. Dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi kesukaan dan kegirangan bagi kami.
Urapi hamba-Mu petang hari ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu bukan oleh kekuatan gagah kami, juga bukan oleh hikmat manusia, tetapi kami bersandar kepada kekuatan Roh Kudus untuk mengerjakan di dalam kami, supaya firman-Mu menumbuhkan iman bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan dan kuasa Allah. Tuhan, terima kasih, kami sadar kuasa roh jahat, roh najis berusaha untuk mencampuri, mengintervensi, atau mencuri firman. Sebab itu kami ikat engkau roh jahat, roh najis, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami perintahkan untuk menjauh dan meninggalkan ruangan di mana kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, petang hari ini saya akan menyambung dan melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu masih tentang pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Saya merasa ini sangat relevan untuk masa-masa kini. Tuhan ingin memberikan pemeliharaan kepada gerejanya, kepada jemaatnya, dan itu kepada kita semua. Justru di masa seperti masa pandemik ini, bagaikan kita berada di padang gurun, yang secara manusiawi atau secara faktual kita berada di satu masa yang sukar. Seperti padang gurun itu gersang, kering, dan tidak sejuk secara lahiriah. Tetapi seperti yang lalu firman Tuhan mengingatkan kita, justru Roh Kudus Tuhan membawa kita ke padang gurun. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan sayap burung nasar, supaya kita bisa terbang ke padang pasir atau padang gurun, di mana Tuhan memberikan pemeliharaan. Dan pemeliharaan itu adalah dengan memberikan mana, roti surgawi yang turun dari surga. Dan dalam kitab Ulangan dikatakan selama 40 tahun Tuhan memelihara. Luar biasa, saudaraku. Dan yang lalu sudah saya sampaikan keadaan dan sifat daripada mana itu luar biasa kegunaannya bagi kita. Dan kita perlu dengan tekun untuk mencarinya. Namun petang hari ini saya akan menyampaikan efek-efek samping daripada sikap terhadap mana itu. Kalau kita kurang jeli atau kurang taat pada firman Tuhan, justru di padang gurun itu membawa malapetaka. Sebab itu petang hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 11, kemudian juga kita meloncat pasal 21. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 dan berikutnya, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar
dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari-lari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan, lalu menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Sampai di sini, saudaraku. Kemudian saya ingin mengajak saudara menyambung dalam kitab Bilangan ini, pasal yang ke-21. Kita akan membaca pada ayat yang ke-18 dan 19, ya. Ayat yang ke-3 dan seterusnya, ya. Bilangan 21 ayat 5, ya, demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, demikian firman Tuhan yang sudah kami bacakan di dua tempat, ya, baik di dalam Bilangan 11 dan Bilangan 21. Dalam dua pembacaan ini, saudara-saudara, ditulis atau dicatat di situ tentang sikap umat Israel terhadap mana yang Tuhan turunkan bagi mereka. Dan Nabi Musa sudah berkata dalam Keluaran pasal 16 mengatakan, "Ini ada roti yang Tuhan turunkan untuk makananmu." Dan itu selama 40 tahun, tiap hari, tiap pagi Tuhan turunkan untuk umat Israel. Ini adalah bentuk kesetiaan Tuhan, bagaimana Tuhan dengan setia memelihara mereka. Sudah saya sampaikan beberapa yang lalu, bahwa mana ini mempunyai suatu khasiat, gizi yang tinggi, karena ini adalah roti malaikat, konsumsinya malaikat, sehingga mempunyai satu daya tahan yang luar biasa. Sebagai contohnya ada Nabi Elia yang diberikan roti oleh malaikat ini.
Dengan makan roti itu maka selama 40 hari 40 malam dia bisa berjalan melewati padang gurun sampai ke Bukit Horeb. Saudara, artinya secara hurufiah kita melihat bahwa mana itu atau roti malaikat ini mempunyai suatu gizi dan daya tahan yang tinggi, membuat imunitas kita begitu kuat. Sehingga selama 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun, tidak sakit, tidak rusak pakaian dan pemeliharaan yang rapi. Tetapi saudara-saudara, yang kita membaca pada pembacaan kita hari ini, orang Israel tidak bisa mensyukuri, tidak bisa memanfaatkan mana ini, yaitu mereka dirasuk oleh nafsu rakus tadi dikatakan. Dan itu dimulai dari orang-orang bajingan. Alkitab yang menulis ini bajingan. Kalau bahasa kita itu mungkin kalimatnya terlalu kasar, ya. Tetapi ini Alkitab menulis orang-orang bajingan. Dalam terjemahan lama itu orang dursila, orang-orang yang jahat. Nah ini timbul pertanyaan, saudaraku. Mereka itu mempengaruhi jemaat Israel untuk akhirnya mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Siapa mereka itu sebetulnya? Ya, saya membacakan kembali, saudaraku, di dalam kitab Bilangan ini, pasal yang ke-11, Bilangan 11, ayat yang ke-4, saudara. Ya, dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara-saudara, jadi saya ingin membahas dengan saudara-saudara untuk mensaringkan. Yang disebut orang-orang bajingan ini siapa, saudara? Waktu saya membaca Alkitab dan meneliti, maka orang-orang bajingan ini sebetulnya bukan orang Israel murni. Mereka adalah bangsa-bangsa lain yang waktu Israel keluar dari negeri Mesir, mereka ikut, saudaraku ya. Mari kita akan membaca itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, kita membaca pada ayat yang ke-37 dan 38. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi 600.000 itu orang dewasa laki-laki, belum termasuk anak-anak, bahkan juga perempuan. Jadi boleh katakan mereka kurang lebih bisa 1,5 sampai 2 juta orang yang keluar waktu itu. Bukan hanya itu, saudara. Ayat yang ke-38 mengatakan, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Dalam ayat yang ke-38 ditulis bahwa juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Jadi waktu orang Israel keluar dari negeri Mesir, tidak murni umat Israel melulu, tetapi ada bangsa-bangsa lain yang mungkin pada waktu itu juga merantau di Mesir. Bahkan mungkin ada sebagian orang Mesir yang ikut. Mereka tidak termasuk umat Israel, mereka tidak ikut makan domba Paskah itu, ya, dan mereka tidak mengenal Tuhan, ya, tapi mereka ikut karena ikut menyelamatkan diri. Nah,
kemudian dicatat di dalam kitab Bilangan tadi dalam pasal 11 ayat 4 dikatakan mereka itu disebut orang-orang bajingan. Maksudnya kalau sekarang ya orang jahat begitu atau orang-orang yang tidak bertobat, mereka memprovokasi dan mereka menyebabkan seperti ragi begitu. Ragi yang membuat umat Israel juga mengalami pembusukan. Sehingga jemaat Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saudara, intinya bahwa orang Israel mereka tidak puas dengan mana yang diturunkan Tuhan tiap hari. Dikatakan bahwa terutama dalam pasal 11 ini tadi dikatakan, kami tidak ada roti, tidak ada air, kami terkenang waktu di Mesir, kami makan daging, makan ikan, dengan bumbu yang lengkap, bawang prei, bawang putih, bawang merah, ada buah semangka. Di sini kami tidak ada. Yang adanya mana ini tok. Ya, yang mereka menganggap itu makanan yang membosankan. Bahkan di dalam pasal 21 menyebutkan bahwa mereka muak dan mereka katakan hambar. Padahal dalam pasal 16 ini tadi ayat yang ke-8 kayaknya rasanya kayak makanan yang digoreng. Dan dalam Keluaran 12 katanya seperti madu. Jadi sebetulnya cukup enak, cukup bergizi, cukup manis, lezat saudaraku ya. Tetapi bagi orang Israel yang dipengaruhi oleh orang-orang dursila tadi, orang-orang yang tidak bertobat ini, menyebabkan mereka menghina firman Tuhan. Oh saudara-saudara, dan akibatnya kita membaca tadi, Tuhan mengirim ular-ular tedung. Nah saudara, sebelum saya melanjutkan tentang ular tedung dan bagaimana mengatasi, kita mau membaca di dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-10, ya. Kita membaca 1 Korintus pasal 10, kita membaca ayat 6. Kita langsung saja ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kita loncat pada ayat 11 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 mengatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Paulus mensitir atau Paulus mengutip catatan dalam kitab Bilangan ini, bahkan sepanjang kitab Keluaran, saudara-saudara, sebagai contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir, dan sebagai satu nasihat bagi kita, bahkan dituliskan menjadi peringatan bagi kita. Ya, jadi sengaja ditulis peristiwa-peristiwa yang negatif itu, saudaraku. Saya pernah menyampaikan saudara bahwa Alkitab itu adalah catatan sejarah yang paling jujur. Semua dicatat, kegagalan, kejatuhan seseorang tidak disembunyikan. Kalau sejarah untuk manusia, seringkali ada kelemahan-kelemahannya si pelaku itu disembunyikan, tidak disebutkan. Tetapi Alkitab menulis tentang kegagalan-kegagalan orang yang beriman, misalnya Ibrahim, ya pernah gagal, dia lari ke Mesir, kemudian mengambil budak dan sebagainya, dan kejatuhan Daud misalnya, seorang raja yang hebat, ulung dalam politik, dalam peperangan menang, tetapi gagal dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu juga ditulis dalam Alkitab. Nah demikian juga ini, saudaraku,
perjalanan orang Israel di padang gurun, wah itu menunjukkan kesetiaan Allah yang memimpin mereka siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api, dan tiap hari dikasih makan roti surga selama 40 tahun. Tetapi ada sisi-sisi negatif yang dicatat. Dan di dalam Korintus tadi katakan, ditulis menjadi peringatan bagi kita, orang-orang yang hidup pada zaman akhir, supaya kita mempelajari. Supaya kita jangan hidup seperti mereka. Ini kita umat yang berbahagia. Karena kita diberikan teladan atau diberikan contoh, begini kalau kita tidak taat kepada firman, kita suka bersungut-sungut, maka akibatnya ada satu bilai atau suatu pagebluk yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 tadi mengatakan, supaya kita jangan seperti mereka, ya. Jangan seperti mereka, antara lain adalah bersungut-sungut, saudara. Ya, jadi kita melihat bangsa Israel dalam Bilangan pasal 11 itu bersungut-sungut. Dalam pasal 21 bersungut-sungut. Dan sungut-sungut mereka itu didengar oleh Tuhan. Ya, mereka itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, tetapi kepada Tuhan sebetulnya mereka menyalahkan itu. Sehingga Tuhan memberikan ular tedung. Saudara, puji Tuhan, ya. Jadi kita akan membaca di sini, saudaraku, ya. Sungut-sungut itu sebagai satu ragi yang bisa membuat jemaat Tuhan itu yang tadinya murni, tadinya begitu takut akan Tuhan, bisa juga mengalaminya. Saudara, kita loncat sebentar di dalam Perjanjian Baru, karena kata sungut-sungut ini memang kata-kata yang sangat spesifik di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Taurat, saudaraku. Orang Israel itu gagal di dalam pengiringan Tuhan di padang gurun itu karena bersungut-sungut. Jadi kita berbahaya, anak-anak Tuhan di masa yang sukar sekarang ini, pada masa padang gurun ini, jangan sampai kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, terutama masalah kehidupan kita. Kita akan membaca, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 ayat 1. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat 1. Ya. Demikian, saudara, firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara-saudara, ini ayat kalau kita kaji betul itu mempunyai nada yang sama. Nada yang sama dengan apa yang diuraikan dalam kitab Bilangan, di mana orang bersungut-sungut mengenai soal makanan. Jadi kita membaca di sini mulai dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, itu terjadi suatu KKR atau kebangunan rohani yang luar biasa. Satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis menjadi jemaat mula-mula yang jumlahnya 3.000 orang. Dan dicatat di situ, saudara, dalam Kisah Rasul 2 itu, ayat 22, mereka itu begitu tekun, berbakti, tekun, bersekutu, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka hidup di dalam kasih dan kasih sayang seorang dengan yang lain. Sehingga dicatat di sana sampai dengan pasal 4 itu, hidup mereka hidup yang rukun, hidup bersama,
bahkan saling memperhatikan, saling membagi dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi kita membaca dalam pasal yang ke-6 ini, waktu jumlah mereka makin bertambah-tambah, secara kuantitas ya, mereka bertambah-tambah, banyak jiwa dimenangkan, banyak orang bertobat, dari 3.000 menjadi 5.000, kemudian bertambah terus, mulai ada masalah, saudaraku. Ya, dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbul sungut-sungut. Siapa yang bersungut-sungut ini? Nah, di sini dijelaskan, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Orang Yahudi tetapi menggunakan bahasa Yunani. Ya, untuk lebih jelasnya, orang Yahudi ini orang beriman atau katakan orang Kristen. Tapi bahasa dipakai bahasa Yunani atau bahasa orang kafir atau bahasa duniawi. Jadi ini apa artinya? Orang Kristen tetapi cara berbicaranya duniawi. Dan apa duniawi itu? Soal makan. Ya, terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam hal pelayanan sehari-hari. Mereka bersungut-sungut tentang pembagian berkat tadi. Kan di dalam pasal 2 dan pasal 4 disebutkan bahwa untuk menolong mereka yang hidup dalam kesukaran di antara mereka, ada sebagian orang yang menjual ladangnya, rumahnya, kemudian diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan sesuai keperluan. Sehingga dikatakan tidak ada kekurangan mereka. Tetapi sekarang mulai muncul persungutan ya di antara mereka yang tidak puas. Mungkin mereka merasa diabaikan. Siapa mereka? Orang Yahudi tetapi berbahasa Yunani. Ini saya katakan hampir sama dengan bilangan pasal 11 tadi, orang-orang dursila, orang-orang bajingan yang menyelundup, menyelusup ya. Dalam bahasa yang lain itu bahasa campuran. Orang Yahudi bercampur orang bangsa lain, ya ini juga orang Yahudi bercampur bangsa Yunani, bahasa mereka itu bahasa yang duniawi, artinya bahasa yang perkara lahiriah. Sehingga mereka bersungut-sungut waktu mereka mulai merasa ketidakadilan atau mungkin merasa kurang puas dalam pelayanan mereka. Sehingga gereja Tuhan yang waktu sudah mulai maju, mulai agak kacau begitu. Tapi puji Tuhan, rasul-rasul dalam hal ini Rasul Petrus, Yohanes dan lain-lain segera tanggap menghadapi soal ini. Maka Petrus berkata, saudara, pilihlah di antara kalian 7 orang yang takut akan Tuhan, yang mempunyai hikmat, yang penuh Roh Kudus, supaya kami wakilkan, tugaskan mereka untuk tugas ini, dan kami akan memusatkan perhatian kepada firman dan Alkitab, doa dan firman. Saudara, puji Tuhan sehingga teratasi dan hal-hal itu dapat. Tetapi di dalam kitab bilangan ini tidak terjadi, saudara. Dalam kitab bilangan orang-orang yang rakus tadi dirasuk oleh roh nafsu rakus tadi itu, yaitu mereka itu tidak puas dengan makan mana itu dikatakan. Nah ini menyebabkan murka Allah turun. Dan dalam kitab bilangan 21 Allah mengirim ular-ular tedung pada mereka. Kita membaca tadi ya. Sehingga itu mendatangkan celaka bagi mereka. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan. Bicara tentang nafsu rakus ini, perlu kita juga waspadai. Kita di dalam perjanjian baru atau kita sebagai orang percaya dewasa ini, saudara, ada roh rakus itu. Artinya yang tidak puas dengan perkara-perkara duniawi, mereka bisa bersungut-sungut. Dan itu
dideteksi atau disinyalir oleh Rasul Paulus. Ada anak-anak Tuhan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang berpikiran semacam itu. Yang Paulus katakan itu menjadi seteru salib Kristus. Mari kita akan membaca itu di dalam Filipi pasal yang ketiga, ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19. Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Artinya waktu Paulus menulis surat ini dengan duka cita, menangis, karena ternyata ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang demikian itu. Yaitu banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa seteru salib Kristus? Artinya mereka kan hamba Tuhan. Mereka memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Tetapi tanpa sadar mereka dikatakan seteru salib Kristus. Karena apa? Mereka tidak menyangkal diri. Mereka mengumbar hawa nafsu, mengumbar keinginan daging, sehingga dalam pelayanan mereka mengatakan untuk Yesus, tetapi sebetulnya menentang. Nah, mari kita baca ayat berikutnya. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Coba saudara, Paulus katakan Tuhan mereka perut mereka. Artinya yang mereka ikuti, yang mereka dengar, itu suara perut, bukan suara Tuhan. Sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang rohani. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini saudara-saudara yang terjadi di dalam jemaah Israel pada zaman Musa, yang dicatat di dalam kitab Bilangan itu, terjadi juga pada jemaat mula-mula, jemaat rasuli yang hidup dalam pengajaran, tetapi juga ada ragi yang dimunculkan di situ. Orang-orang yang dirasuk oleh nafsu rakus tadi ini, ya, yang pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, berkat duniawi, ya, makan, rumah bagus, mobil bagus. Kalau tidak ya dianggap tidak diberkati Tuhan. Begitu kira-kira, saudaraku, ya. Nah, sebab itu mari kita anak-anak Tuhan mau tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 6, supaya kita jangan seperti mereka. Kita ada contoh, dan itu sebuah nasihat bagi kita, supaya kita tidak mengikuti cara hidup mereka, yaitu bersungut-sungut. Kita dipanggil Tuhan, saudara, supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya bukan sekedar ikut rame, tetapi Tuhan katakan di dalam Lukas 9 ayat 14 itu, siapa yang mau mengikut aku dan menjadi muridku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Every day, saudaraku. Ya, setiap hari. Bukan 3 minggu sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali kita puasa, tapi tiap hari, saudara-saudara. Jadi sebab itu dikatakan orang-orang yang bertuhankan perut ini, mereka seteru salib Kristus. Mereka menjadi hamba Tuhan, tetapi sebetulnya seteru, tidak mau menderita, tidak mau menyangkal diri, dan hal itu Tuhan kata tidak layak kepadaku. Sebab itu sekali lagi kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengerja Tuhan, imam-imam Tuhan, mari kita mau pelajari ini. Sebab itu saya menyampaikan ini, sisi negatif atau sisi lain dari mana di padang gurun.
yang bukan pemeliharaan Tuhan yang begitu rapi dan indah. Tetapi kalau kita mengabaikan atau kita kurang menghargai, maka itu menjadi bumerang, menjadi noda dalam kehidupan kita. Oh puji Tuhan, saudaraku. Sebab itu tadi saya menyampaikan bahwa terjadinya sungutan, perbantahan, omelan dari orang Israel itu karena ada ragi, yaitu orang-orang yang bukan orang Israel, tetapi yang ikut menggabung waktu keluar dari Mesir. Nah ini gambaran orang-orang yang mau masuk menjadi anggota tubuh Kristus atau gereja Tuhan, tetapi hidup mereka masih duniawi, pikiran mereka masih berkat-berkat secara duniawi. Dan hal itu tidak mustahil, saudara-saudara, karena sejak Tuhan Yesus juga sudah disebutkan ya di dalam Matius 13 itu kan dikatakan ada perumpamaan tentang gandum dan lalang. Tuhan menaburkan gandum, tetapi bisa tumbuh lalang. Ya, siapa yang menabur? Roh jahat. Nah, sebab itu selalu ada di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan ini unsur-unsur seperti itu, maka kita perlu waspada. Ya, perlu waspada. Ya, di dalam gereja Tuhan di surat Korintus misalnya, Paulus juga mensinyalir adanya Kristen-Kristen duniawi. Dikatakan aku dalam menulis surat ini belum bisa memakai bahasa kebenaran atau bahasa yang keras karena kamu masih duniawi, masih anak-anak, masih perlu air susu, belum bisa mengenal pengajaran firman kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita perlu realistis, kita perlu jujur, dan kita periksa kehidupan kita. Saya ini orang Kristen yang bagaimana? Anak Tuhan yang bagaimana? Apa tandanya? Tandanya apa? Mudah, suka bersungut-sungut. Kalau waktu kita cukup, waktu kita diberkati memang tidak bisa kita lihat. Semua mukanya berseri-seri atau penuh ucapan syukur, memuji. Tapi waktu kesukaran, waktu dalam kekurangan ini mulai kelihatan. Nah saudara-saudara, saya pernah sampaikan bahwa Tuhan izinkan pandemi corona ini menimpa seluruh dunia. Dan termasuk kita di Indonesia, termasuk jemaat kita di Semarang. Tuhan izinkan kita mengalami masa yang sukar ini. Bagaimana sikap saudara? Waktu engkau diberkati bisa bersyukur, bisa memuji. Waktu dalam kekurangan, katakan mungkin kehilangan pekerjaan, ekonomi mulai merosot, bahkan mungkin mengalami kekurangan. Apa yang terjadi? Apakah saudara bersungut-sungut? Apakah saudara berbantah dengan Tuhan? Apa saudara menyalahkan pemerintah? Saudara, mengapa begitu? Karena kita tidak menghargai firman. Saudaraku, orang-orang Israel itu di dalam kitab bilang, mereka tidak bisa menghargai firman. Dan kami makan roti yang hambar ini, biasa, saudaraku. Ya, coba kita akan membaca itu dalam Bilangan tadi pasal 11 ya. Bilangan 11 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja. Kecuali mana ini, tiap hari kita hanya mana saja. Ini kan menunjukkan mereka tidak bisa menghargai. Padahal mana itu makanan yang begitu lezat, dan minggu lalu saya sudah sebutkan paling ada 7 manfaat, saudara-saudara. Dan itu begitu rupa, gizinya begitu tinggi, mencukupi keperluan-keperluan kita. Ya, adapun mana itu seperti ketumbar, seperti damar bedola, seperti makanan digoreng, seperti madu, seperti air beku menyegarkan, dan tetapi kok dia katakan
tidak makan sesuatu kecuali mana ini saja. Artinya mereka kan rakus. Mereka tidak puas dengan mana itu. Nah, dalam pasal 21 ayat 4 tadi katakan, kami muak terhadap mana ini. Wah, saudara, ini satu penghinaan kepada firman Tuhan. Mana yang roti sorga, roti yang turun dari langit itu dihina, hambar katanya. Ya, padahal tadi dikatakan di dalam bilangan 16 itu, bilangan 11 ayat 16 itu kayak makanan yang digoreng, rasanya seperti madu, kan enak, sedap, katanya hambar. Ini apa artinya? Gambaran orang yang tidak menghargai firman. Dan orang yang tidak menghargai firman itu dalam Amsal menanggung akibatnya. Ya, mungkin kita perlu baca itu Amsal Soleman pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Ya. Amsal Soleman 13 ayat yang ke-13. Minta tolong Mas Pilih bacakan nanti yang terjemahan lama. Langsung baca terjemahan lama. Amsal Soleman 13 ayat 13. Ayat itu sudah sering dibawa bahwa orang yang mengabaikan firman itu menanggung akibatnya. Tapi dalam terjemahan lama bukan mengabaikan, membenci, menghina, ya. Ayo silakan baca. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Tetapi orang yang takut akan hukum itu, ia itu kelak mendapat pahalanya. Ya, saudaraku. Dalam terjemahan baru dikatakan orang yang mengabaikan firman menanggung akibatnya. Ini kelihatannya tidak begitu serius begitu. Ya akibatnya apa? Ya tidak begitu jelas. Mengabaikan itu, tetapi dalam terjemahan lama membenci firman. Membenci itu menghina, saudaraku. Seperti orang Israel itu. Apa ini, mana ini, hambar rasanya. Ya, itu saja, bosen. Berapa banyak orang-orang muda yang bosen, itu firmannya begitu-begitu saja. Atau wah tinggal di pastori itu ndak enak, itu saja, berdoa, baca firman, berdoa, baca firman, bosen. Saudara, ya, jadi ini berbahaya untuk sikap anak Tuhan semacam ini. Dan dikatakan dalam Amsal tadi, yang membenci firman akan binasa. Bukan cuma menanggung akibatnya saja, binasa disebutkan. Binasa itu mati, saudara. Seperti orang Israel digigit ular, mati, saudara. Mati, puji Tuhan, ya. Kemudian coba kita baca Amsal Soleman 19, ya. Amsal 19 ayat 16. Coba. Amsal Soleman pasal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, ia akan mati. Menghina firman akan mati. Menghina firman, saudaraku. So itu kita hati-hati anak-anak Tuhan. Di masa sukar ini Tuhan ingin memberikan pemeliharaan lewat firman Tuhan. Jangan kita menghina atau jangan menganggap remeh firman Tuhan. Tetapi jadikan dia itu makanan kita, mana yang. Saudara, kalau kita membaca bilangan pasal yang ke-21 itu tadi, karena mereka menganggap firman itu hambar, bahkan mereka muak. Muak itu kan artinya sudah tidak senang, saudaraku, ya, bosen, saudaraku. Maka Tuhan mengirim ular. Coba kita kembali ke bilangan pasal 21, ya. Kita membaca ayat 5. Bilangan 21 ayat 5, nanti Mas Philip tolong bacakan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Melawan Allah dan Musa. Melawan Allah itu mendurhaka kepada Allah, dan Musa sebagai pemimpin mereka, gembala mereka itu dilawan. Ya, teruskan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?
supaya kami mati di padang gurun ini. Nah itu mereka menyesalkan, kok engkau pimpin saya keluar dari Mesir, artinya melepaskan kita dari perbudakan. Wah saudara, ini suatu kehidupan yang begitu tegar. Mereka merasa menyesal dilepaskan dari dosa. Ya, Mesir itu gambaran kehidupan berdosa. Mereka terkenang bagaimana makan roti, makan daging, makan sebagainya begitu. Saudara, mereka teruskan baca. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, makanan hambar. Jadi mereka itu meremehkan firman itu hambar, tidak ada rasanya. Ya, kami muak. Nah, Tuhan mendengar, saudaraku. Ucapan kata itu Tuhan dengar. Nah, Tuhan kata ayat yang ke-6, 7, ya. Ya, ayat berikutnya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah ini saudaraku, karena Tuhan menghina firman Tuhan, maka Tuhan menyuruhkan ular tedung. Ular tedung itu kalau bahasa saya mungkin seperti ular kobra atau ular hijau itu yang memagut, bisanya begitu mematikan, sehingga banyak di antara mereka yang mati di antara orang Israel. Banyak itu dalam 1 Korintus pasal 10 sebutkan ribuan yang mati, saudara. Ya. Nah, pada waktu baru mereka berteriak pada Musa, Musa, kami telah berdosa melawan Tuhan, melawan Engkau, tolong doakan. Nah ini saudaraku, ya ini hamba Tuhan itu memang harus, ya begitu itu melayani, ya. Dilawan, dibantah, diolok, tapi diminta untuk mendoakan. Lah Musa ya wes tak doakan. Ya puji Tuhan daku ya. Samuel berkata, dijauhkan aku daripada berdosa, yaitu berhenti mendoakan kamu. Begitu saudara, kita hamba Tuhan itu memang seringkali dibenci, difitnah, diolok, tetapi diminta mendoakan, ya harus kita doakan. Karena itu memang kita sebagai imam-imam harus melayani. Mendoakan siapa? Ya mereka yang melawan Tuhan itu. Mereka yang tadinya melawan firman Tuhan. Didoakan. Dan Musa berdoa. Ya, coba kita baca terus. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lalu Musa berdoa, saudaraku. Lah kalau kita manusia saya ya salahmu begitu. Tidak. Musa orangnya lemah lembut, di dalam Bilangan 12 dikatakan, wah di dunia ini tidak ada seperti Musa. Orangnya ya lemah lembut. Bangsa yang begitu rupa, minta didoakan ya didoakan. Oh puji Tuhan. Terutama mereka mengaku sudah berdosa, melawan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita itu mengaku dosa kita, ya maka Tuhan setia dan adil dan mengampuni. Tapi jangan kita permainkan, saudaraku. Oh puji Tuhan. Ya, Tuhan memberikan cara bagaimana. Kalau itu Musa, Tuhan tolonglah bangsa ini supaya jangan digigit ular, maka Tuhan memberikan cara bagaimana supaya mereka bisa diselamatkan dari ular itu. Kalau kita baca ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ya saudara. Nah ini peraturan yang Tuhan katakan. Tuhan tidak langsung membuat ular itu lari, tapi ada cara. Ular masih tetap berkeliaran di situ, menggigit, saudaraku. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Buatlah ular tembaga, dinaikkan ke atas. Siapa yang digigit ular, memandang ular tembaga, tidak mati. Saudara, ular
tidak disingkirkan dari tempat itu, tidak membuang. Ya. Oh saudaraku, ada orang berkata, kenapa Tuhan tidak singkirkan dosa dari kita? Ada yang bertanya, Tuhan tahu Adam itu mau jatuh, kenapa tidak dicegah oleh Tuhan? Ya, manusia diberikan hak pilih, saudaraku. Diberikan kedaulatan untuk memilih. Kau pilih hidup atau mati? Kalau kamu mau hidup, pandang ular tembaga yang dipasang oleh Musa. Ini caranya. Tapi kalau kita pikiran manusia mungkin berpikir, ya ularnya disingkirkan, ularnya dibuang. Tuhan tidak. Ular itu tetap mungkin berkeliaran di situ. Tetapi kalau kita memandang ular yang dipasang oleh Musa, kita tidak sakit. Nah, saat ini kita musim pandemik, ada istilah vaksin. Nah, vaksin itu apa artinya? Saudara, vaksin itu sekalipun kita masih bisa didatangi oleh corona, tapi kalau sudah divaksin, ada kekebalan, ada imunitas. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang vaksin. Demikian juga, saudaraku, Tuhan juga mempunyai cara itu, supaya orang yang digigit ular tidak mati, mandang ular tembaga. Mari kita baca berikutnya, ayat yang seterusnya. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Apabila orang dipagut ular dan memandang, itu bisa ular tidak mematikan. Nah, puji Tuhan, ya. Saya kaitkan dengan soal vaksin tadi itu begitu. Kalau sudah tanya kepada ahli kesehatan, kok sudah divaksin masih kena COVID? Ya, tetapi kebal kita, tidak akan bahaya begitu, ya. Demikian juga saudara, Tuhan memberikan kita pencegahan atau memberikan kita kelepasan dengan memandang ular tembaga. Mengapa ular tembaga? Tuhan Yesus mengangkat ini di dalam Yohanes pasal 3. Ya, coba kita baca Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Yohanes pasal 3. Ya, silakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Terus? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara. Ini kisah tentang ular tembaga di padang gurun, tentang orang Israel menghina man. Ini berarti peristiwa yang benar. Tuhan Yesus mengkutip, seperti Musa menaikkan ular tembaga di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Artinya apa, saudaraku? Ular tembaga itu menggambarkan Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13-14, Tuhan Yesus terkutuk. Dia tidak berdosa, tidak melakukan dosa, dijadikan dosa, dan dia terkutuk di kayu salib untuk menanggung kutuk kita, supaya kita ditebus dari kutuk hukum Taurat. Ya, orang-orang yang terkena ular tedung itu kan sama dengan terkutuk. Dia diancam mati, kematian. Karena ular tedung itu menggigit mesti mati. Tetapi puji Tuhan, Tuhan katakan buat ular di padang gurun, dinaikkan. Dan Tuhan berkata, itu aku. Ular tedung itu aku. Tuhan berkata begitu. Aku yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Aku dikutuk. Nah, coba kita baca itu. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3
ayat 13 dan 14. Galatia pasal 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, menjadi kutuk karena kita, teruskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk. Yesus itu terkutuk, saudaraku. Padahal dia tidak berdosa. Alkitab mengatakan dia terkutuk. 2 Korintus 5 ayat 20-21. Ia tidak berbuat dosa tetapi dibuat menjadi berdosa untuk kita, supaya kita dibenarkan. Nah, Yesus terkutuk seperti ular tembaga itu. Kenapa Musa pakai tembaga? Tembaga itu berkata tentang penghukuman. Jadi ular yang dibuat Musa itu ular tembaga yang artinya dihukum. Itu menggambarkan Yesus yang menjadi ular tembaga, menjadi orang yang dihukum karena kita. Dan itu dijelaskan oleh Paulus itu, Yesus terkutuk untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, teruskan ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oh, puji Tuhan. Ini luar biasa. Ya, jadi pelajaran petang hari ini, saudara-saudara, tidak saya panjang lebarkan tetapi menegaskan kepada kita. Mari kita anak-anak Tuhan dapat menghargai mana yang Tuhan berikan. Karena ular tedung itu dikirim Tuhan untuk membasmi, membinasakan orang. Yang menghina mana, yang mengatakan hambar, ya, menghina firman Tuhan. Sebab itu kita mau hati-hati anak-anak Tuhan, terutama di masa yang sukar ini. Katakan kita ini sedang berada di padang gurun, ya, tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Tetapi kalau saudara percaya Tuhan, tiap pagi saudara mau bangun pagi untuk mencari mana, ya, karena Tuhan menurunkan mana itu bersama embun waktu malam. Mana tiap pagi kita berlutut merendahkan diri untuk mendapatkannya. Kita terpelihara, saudaraku. Tetapi kalau saudara mengabaikan, wah bosan kita. Saudara tanggung akibatnya. Barang siapa membenci firman, ia akan binasa. Nah, puji Tuhan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita tidak binasa, maka mari kita akan menjunjung firman. Dalam Filipi pasal 2, Paulus ingatkan kepada jemaat Filipi, supaya kita dengan takut dan gentar menyempurnakan keselamatan kita. Dan jangan bersungut-sungut, jangan berbantah. Ini bagi anak Tuhan sangat riskan. Waktu saudara mengalami kesulitan, kesukaran, mungkin sakit, mungkin kekurangan, mungkin kemiskinan. Jangan kita bersungut-sungut, saudara. Saya ingin membacakan beberapa ayat berikutnya untuk mengakhiri pelajaran petang malam hari ini. Betapa berbahaya orang bersungut-sungut. Kita akan membaca dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 8. Pasal 8 ayat 19 sampai 22. Ini ada orang-orang yang nasibnya tidak enak, mereka bersungut-sungut, saudara, ya. Karena mereka mengabaikan pengajaran. Coba kita membaca Yesaya 8 ayat yang ke-19 dan 22. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Nah, ini ada pengajaran-pengajaran yang pada waktu susah pergi kepada peramal, kepada dukun, kepada obatan. Ini ragi, saudaraku. Ini orang-orang bajingan yang nasihatnya jelek itu. Ayo coba baca lagi ayat yang ke-19
19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan Minta roh-roh petunjuk peramal, pada arwah orang mati, terus dan roh-roh peramal roh peramal, yang terus, berbisik-bisik dan komat kamit. ya. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Bukankah kita harus berdoa kepada Tuhan, bukan kepada peramal? Nah ini, saudaraku, ragi yang seringkali membuat, wah, ke gereja masih ini, ke Gunung Kawi saja, atau ke Tapekong saja, ke dukun saja. Ini ada nasihat semacam itu. Jangan, saudaraku. Firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita penuh dengan kuasa. Teruskan, Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? ya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Cari pengajaran yang benar firman Tuhan. Terus, Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, yang tidak sesuai dengan pengajaran itu, ya, teruskan, maka baginya tidak terbit fajar. tidak terbit fajar. Tidak terbit fajar, tidak ada masa depan yang cerah. Gelap terus, saudara. Ya, teruskan, Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya, mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. nah, mereka akan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Raja. Ini seperti orang Israel itu. Waktu mereka dalam kebosanan itu, wah, buat apa ini? Mereka melawan Allah dan melawan Musa. Saudara, dan ini digambarkan oleh Nabi Yesaya, mereka tidak terbit fajar. Gusar, melarat, saudaraku. Ya, inilah orang yang nasibnya buruk. Ya. Bab itu, saudara, ini pada masa pandemik ini, ya saya tahu tidak mudah, saudaraku. Banyak, bukan cuma orang yang pekerja buruh, pengusaha-pengusaha banyak yang bangkrut, saudara. Perusahaan ada yang tutup dan sebagainya. Semua orang. Dan kalau itu mereka bersungut-sungut dan berbantah-bantah, akibatnya makin parah. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan mau berusaha bersyukur, berbeda, saudaraku. Kita bisa menghargai mana pemeliharaan Tuhan. Tiap pagi Tuhan menyediakan mana itu. Dan dia menyegarkan, kayak embun beku menyegarkan. Kayak madu yang manis bergizi. Kayak masakan yang digoreng, lezat. Ini mana, saudaraku? Firman Tuhan. Bab itu luar biasa. Paulus katakan kepada jemaat Filipi, mari kita mengerjakan sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Apa artinya? Bersukacita, dengan gembira, sambil menjunjung firman, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang dunia ini. Ayo kita baca itu, Filipi 2, ya, Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 sampai 16. Coba baca Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mari kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut akan firman Tuhan, gentar kepada firman Tuhan. Jangan sembrono, jangan bersungut, jangan mengomel. Ya, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Teruskan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut. Lakukan segala sesuatu, baik dalam ibadah, dalam pekerjaan di rumah tangga, pekerjaan kamu di kantor, di buang bengkel. Jangan bersungut-sungut. Apalagi saudara
merasa ngomel apa ini pekerjaan begini dan sebagainya. Hati-hati saudaraku, jangan bersungut-sungut, tapi kerjakan dengan kerelaan, dengan sukacita. Tolong diulangi ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, jangan berbantah-bantah. Suami istri jangan suka berbantah di rumah, jangan bersungut-sungut. Teruskan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah ini saudaraku, ini misi kita gereja Tuhan. Misi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tetapkan kita itu sebagai apa? Kamu itu garam dunia dan terang dunia. Terang bagi dunia ini. Dunia ini apa, saudara? Bukan alam semesta ini yang dimaksud dunia di sini. Sistem duniawi. Ya, sistem duniawi, cara hidup orang dunia itu kegelapan, kejahatan, saling menfitnah. Tapi kita anak Tuhan menjadi terang bagi dunia ini. Kami itu terang dunia supaya kita itu bisa melakukan sesuatu perbaikan. Sebab itu jangan berbantah, jangan bersungut. Kalau orang Kristen berbantah, bersungut-sungut, tidak bisa menjadi berkat bagi orang dunia. Tidak menjadi berkat bagi tetangga kita. Mereka berkata, wah di orang Kristen juga bertengkar terus, berkelahi suami istri, tidak menjadi kesaksian. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, ayat yang berikut, terakhir ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan berpegang kepada firman. Tolong dibaca yang terjemahan lama. Yang terjemahan lama. Itu kata berpegang itu menjunjung, ya, meninggikan firman. Sambil menjunjung firman yang memberi hidup itu, supaya aku megah pada hari Kristus, sebab aku tiada melakukan yang sia-sia dan tiada berusaha dengan sia-sia. Mari kita menjunjung firman. Menjunjung meninggikan, saudaraku. Firman itu apa? Mana yang dihina oleh orang dursila itu? Apa ini hambar? Tapi kita junjung tinggi. Kita tinggikan firman itu. Supaya kita menjadi berkat dan kita tidak cuma-cuma. Oh saudara, sebab itu supaya kita bisa menikmati firman itu luar biasa. Mari kita akan berdoa seperti Yeremia berdoa. Oh Tuhan, pertemukan aku dengan perkataan supaya aku bisa menikmati firman-Mu. Dan firman-Mu kegirangan bagi kami. Ya, saya ingin mengakhiri ini. Doa Yeremia. Yeremia 15 ayat 16. Kita akan membaca itu. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah disuruhkan atasku, ya Tuhan semesta Allah. Puji Tuhan, saudara. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Ini apa maksudnya? Saudara bertemu dengan Alkitab, betul. Tapi kalau saudara membaca Alkitab hanya secara hurufiah, saudara bisa bosan, muak. Karena saudara tidak dapat pengertian. Tapi kalau saudara menemukan perkataan-perkataan itu rema, dalam 2 Korintus 3 dikatakan, roh itu menghidupkan tapi huruf itu mati. Dan roh itu menghidupkan, ayat firman yang saudara baca itu timbul. Dan kita bisa menikmati firman itu. Dan itu menjadi kesukaan bagi kita. Oh luar biasa. Oh saudara, ini kiranya dapat melengkapi pelajaran yang lalu. Bagaimana Tuhan memelihara kita di padang gurun dengan menurunkan mana setiap pagi. Mari kita mencari firman, kita menjunjung firman. Ya, mana itu pemeliharaan Tuhan bagi kita. Oh puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara malam hari ini, dan
Doakan kami supaya kami dapat tetap senantiasa menyampaikan firman Tuhan, mana yang itu saja, saudara. Ya, setiap hari itu saja. Tetapi kalau saudara bisa menikmatinya seperti makanan yang enak, makanan yang bergizi, makanan yang manis, seperti dalam Bilangan 11 ayat yang ke-7 dan 8 itu, ya, makanan yang seperti lezat seperti digoreng. Mari saudara, kita akan mengakhiri dengan satu pujian, aku datang dan bersujud untuk menikmati hadirat-Mu, yaitu mencapai firman Tuhan yang mendapat mengubahkan kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku ingin ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini.
kami boleh menikmati firman-Mu. Bagaikan mana yang Tuhan curahkan dari tempat yang maha tinggi. Roti surga, roti malaikat yang Tuhan berikan untuk konsumsi kami, yang memberikan kami kekuatan, kesegaran, berada di padang gurun dunia yang gersang ini Tuhan. Engkau memberikan kami pemeliharaan lewat mana dan firman Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk menghargai firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, manakala di hari-hari yang lalu kami merasa kurang menghargai firman, bahkan cenderung untuk menghina firman. Firman-Mu berkata dalam Amsal Sulaiman, siapa yang membenci dan menghina firman akan binasa. Seperti umat Israel yang menghina firman Tuhan. Tuhan kirim ular-ular tedung untuk menggigit mereka dan mati. Tetapi kami juga bersyukur karena sementara dalam pemberontakan kami, Tuhan menyediakan jalan keluar. Ular tedung tembaga yang ditinggikan di padang gurun. Dan siapa yang memandang, percaya kepadanya, tidak binasa. Dan Tuhan Yesus, Engkau mensitir di dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Seperti Musa menaikkan ular tembaga di padang gurun, demikian juga Engkau ditinggikan Tuhan, supaya yang percaya kepadamu, kami yang telah digigit oleh ular tedung dosa ini, upah dosa adalah maut, kami tidak binasa, tapi berhidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, buatlah mereka memahami, buatlah mereka mengerti firman Tuhan dan menghargai firman-Mu. Ampuni kalau mereka sempat bersungut-sungut, ampuni apabila mereka berbantah-bantah, ampuni apabila mengomel Tuhan di masa yang sukar ini. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera, bahwa mereka bisa bersyukur kepada Engkau, dan Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Berikan mereka mana kehidupan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu sebagaimana Engkau kehendaki, tetapi hamba-Mu tidak ada kemampuan Tuhan. Seperti firman-Mu dalam 1 Korintus 3, hamba-Mu hanya menabur dan menyiram, tetapi Engkau yang menumbuhkan. Sebab itu kami berdoa Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan bekerja lebih lanjut. Seperti janji Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan mengajarkan kehendak-Mu bagi kami dan mengingatkan firman-Mu bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di dalam naung sayap kemurahan-Mu, di belakang salib-Mu. Biar Engkau yang dibesarkan, kami hamba-Mu semakin kecil, bahkan disembunyikan Tuhan. Terima kasih dan berkati jemaat-Mu malam hari ini, dan berkat-Mu atas tiap-tiap keluarga rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.